Opinion. Oke, mitra bisnis Businessman Opinion, kami buka kembali untuk Anda berpartisipasi masih mengenai cara berkomunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih ya. Jadi Kabinet Merah Putih bisa dibilang menuai banyak kontroversi, khususnya komunikasi para menteri-menterinya. Yang terbaru adalah komentar Menteri ATR BPN Nusron Wahid yang menyebut tanah itu milik negara dan orang hanya menguasai. Negara memberikan hak kepemilikan. Sebelumnya itu juga ada kepala PCO yang bilang teror kepala babi ke Tempo dimasak saja dan beberapa lagi. Apa komentar Anda dan menurut Anda bagaimana cara mengatasinya? Ini kalau saya bilang ini aja harus belajar ilmu komunikasi. Orang-orang itu sebelum diterjunkan menjadi menteri itu kursus dulu komunikasi massanya. Iya. Kan banyak tuh yang ahli-ahli komunikasi. Seperti mamanya Penny Gajali, Profesor Dr. Cipta Lesmana. Iya. Itu kan semua kan ahli komunikasi semua. Semua ada. Jadi harus belajar dulu ilmu komunikasi. Kursus kan mau 6 bulan. Biar dia ngerti bahasa komunikasi yang baik. Jadi harus tahu itu komunikasi itu nggak boleh sembarangan ngomong. Kalau sembarangan ngomong itu kan menjadi fatwa itu. Jadi kalau seorang seperti kayak saya ngomong orang awam gini ya nggak ada masalah. Tapi kalau menteri ngomong itu seperti kayak patsun lah gitu. Itu bahaya itu. Makanya harus kursusin dulu. Panggil pakar-pakar komunikasi. Kan banyak memang ada di Indonesia nih pakar komunikasi. Jadi harus dibimbing dulu, dibina dulu, dikursuskan dulu. Jadi nanti ya harus itulah, kalau begini terus bahaya ini. Pak Prabowo yang jadi kelimpungan, istilah Betawinya itu kelimpungan ya. Prabowo bingung. Kok begini nih para pembantunya nih agak jelas ini. Iya. Ngomong seperti kayak mamanya Bupati itu. Itu ngomongan bukan seorang pejabat, dia menantang orang yang memilih dia. Jadi dia akhirnya minta dimundurkan. Nah itu bahaya itu. Seolah-olah dia tuh berkuasa, sebetulnya yang berkuasa bukan dia. Iya. Rakyat yang berkuasa. Yang berkuasa rakyat, dia hanya dititipkan pesan untuk mengelola. Tapi dia sendiri seolah-olah hebat. Itu bahaya. Tadi takutnya terjadi revolusi ya bahaya lah. Makasih. Merefleksikan waktu pemblokiran rekening oleh PPATK, Pusat Laporan Transaksi Analisis Keuangan, harusnya kan melapor dulu ya, melakukan sosialisasi implementasi yang baik kepada masyarakat. Begitu juga mengenai masalah tanah yang akan dikuasai, harusnya diimplementasikan. Bisa enggak? Karena kan rakyat itu cari susah payah gitu loh. Kalau harus diambil alih oleh pemerintah atau negara itu kan harusnya dikasih tahu ya, sampai sejauh mana pemerintah akan memiliki gitu. Iya. Jadi mereka memberikan edukasi yang baik dan benar. Jangan rakyat yang udah susah payah mencari uang, mencari lahan dalam bentuk hak guna usaha, HGU atau HGB itu betul-betul merasa shock ya, trauma dengan kejadian itu. Saya kira Pak Prabowo harus bisa menyingkapi anak-anak buahnya yang kadang-kadang berseberangan pikiran dengan kemauan atau pro kepada rakyat yang semestinya dijalankan. Saya kira refleksi Merah Putih harus betul-betul dikibarkan untuk menuju kepada sistem yang pro kepada rakyat banyak, bukan kepentingan satu kelompok atau golongan. Saya kira itu aja. Tadi disinggung tentang Menteri ATR BPN ya, Nusron itu ya. Sebenarnya kalau Prabowo sendiri kelihatannya sih dia memang masih ada bau-bau begitu ya dengan Jokowi itu. Ya mungkin ada titipan-titipan program-program yang belum tuntas lah. Makanya dulu kan ngotot mau 3 periode, tapi kan udah keburu ditentang oleh DPR dan masyarakat kan. Nah, makanya ini
seperti Prabowo sendiri juga saya yakin ada titipan-titipan dari Jokowi. Nah, makanya Nusron sendiri ini saya rasa bisa jadi menjalankan programnya Jokowi, hanya saja Prabowo pura-pura tidak tahu. Nah, jadi seolah-olah Prabowo aman. Nah, nanti ketika nanti masyarakat atau rakyat itu demo, maka si Prabowo hadir sebagai pahlawan. Seolah-olah seperti itu skenarionya yang sangat-sangat mudah dibaca seperti itu. Sangat simpel sebenarnya mereka itu bermain. Cuman kita rakyat itu udah pada cerdas, jadi nggak gampang dikibulin gitu. Nah, saya rasa untuk seperti kemarin ada demo besar-besaran di Pati itu kan, ada berapa orang disebut provokator. Nah, kategori provokator itu apa? Kalau mereka lagi berorasi dibilang provokator, ya memang itulah caranya berdemo. Kalau nggak ada orasi ya nggak tersampaikan tujuan dan maksudnya, begitu kan. Nah, cuman kalau dari pihak kepolisian asal main tangkap, main sebut itu provokator, maka kalau itu memang betul-betul bagian dari para pendemonstran, maka saya rasa perlu didemo ulang. Jadi demonya dikembangkan ke kepolisian gitu. Jadi jangan sampai polisi juga ikut-ikutan membendung atau memblokir arus demokrasi untuk menyampaikan aspirasi, kemudian dibilang provokator. Nah, kategori provokator itu apa? Harus diperjelas. Jangan asal-asalan nangkep disebut provokator, asal provokator begitu. Kalau memang begitu ya demonya dikembangkan ke kepolisian aja, bubarin tuh polisi. Banyak malingnya kok di polisian, emang nggak ada yang tahu tuh, udah nggak asing gitu ya. Mereka tuh bilangnya oknum-oknum, tapi 99% mereka tuh begitu ya. Nah, saya sendiri juga heran ya, kenapa KPK itu tidak pernah mengendus korupsi di kalangan militer seperti TNI, TNI AL, TNI AD, TNI AU, kemudian TNI apa lagi ya. Nah, kenapa KPK itu nggak pernah mengendus? Atau padahal saya pernah dengar sendiri dari sumbernya, seorang kontraktor mereka itu dipalakin lagi bangun gedung di daerah Halim seperti itu. Nah, makanya kenapa KPK sendiri juga nggak ada seperti keberanian untuk mengekspos ya. Gitu aja Mbak Anita. Mudah-mudahan ini didengar Prabowo ya. Mudah-mudahan Prabowo dengar. Kalau Prabowo nggak bisa membenahi negara ini, mending mundur aja deh Prabowo, daripada lu jadi biang omongan masyarakat begitu, malu-maluin. Kalau masih punya harga diri dan urat malu, mundur, lebih wibawa daripada nggak ada harganya gitu. Semua kegagalan kabinet merah putih. Ya gak? Jadi semua Prabowo tuh kadang-kadang kita nilai, kita tidak mau jelekin dia ya sebenarnya. Ya gitulah, Prabowo punya kemampuan, kelebihan atau kelemahan dia gitu. Mesti bawahannya sebelum ngomong mesti koordinasi itu loh ya sama atasan, bener nggak? Itu kan negara, bener nggak? Kalau aku komentar sini ya nggak masalah, kita pribadi kita ini deh. Itu kegagalan kabinet merah putih. Jadi saya ganti aja, nggak usah merah putih, Anita. Abu-abu hitam. Jadi filosofi yang lama ya Mas, semua orang kan mulutmu harimaumu ya gitu ya. Jadi semakin tinggi jabatannya bapak-bapak kita ini, siapapun mereka ya Mas, dari mulai bupati, kasus yang tetangga saya di Pati itu Mas, betul ya Mas. Kemudian semua menteri lebih hati-hati. Jadi sebelum dikomunikasikan ke publik, beliau-beliau yang di menteri ini kan orang-orang terpilih Mas. Apakah dari parpol, apakah dari proporsional gitu ya. Kuasai materinya dulu Mas, gitu. Nomenklaturnya dikuasai. Ketika itu akan dikomunikasikan ke publik, kan ada namanya public communication ya. Nah, itu teman-teman atau bapak-bapak menteri kita punya tim khusus, kemudian ada timnya, nah timnya mesti mengingatkan, nanti Pak Menteri izin, nanti kalau komunikasi mengenai ini yang dipaparkan ya Pak, hati-hati gitu. Itu sih Mas saran saya, supaya bisa mendinginkan suasana, nggak gaduh gitu ke masyarakatnya. Jadi siapapun yang memang mempunyai otoriti untuk
menjadi wakilnya pemerintahan dari pusat maupun daerah, siapapun ya Mas, itu sebelum menyampaikan kuasai dulu materinya. Itu dari A sampai Z ada banyak kok Mas, itu ada staf ahli, ada tim khusus gitu ya. Nah itu yang harusnya memberikan bahan ketika Pak Menteri atau Pak Wakil Menteri atau Pak Dirjen gitu ya, atau Pak Gubernur, Wakil Gubernur dan seterusnya itu akan menyampaikan segala sesuatu ke publik gitu. Jadi asal jangan asbun, kasihan rakyatnya udah banyak sekali bermasalah gitu. Untung Pak Nusron nggak ngomong tanah ini tanah Tuhan gitu, nanti pengertiannya sudah langsung ke salah satu suku, bahaya. Tanah dulu dari sana bahaya lagi tuh Mas gitu. Untung masih ngomong tanah negara, lebih bahaya lagi nanti kalau tanah Tuhan nanti dijarah habis Mas tanahnya. Iya, kalau apa ya, kalau para menterinya apa sih namanya bersikapnya nggak harmonis atau nggak sesuai dengan presidennya, mirip-mirip gitu. Pimpinan juga kadang-kadang sikapnya kayak gitu. Tanya nih pembintel ya, tapi kadang-kadang dia pun sendiri nggak tahu apa yang dia omongkan. Ya kayak kemarin itu Mas, dia dengan Mas Donald Trump itu kan, kalau dengan seenaknya Om Donald tuh langsung ngasih punishment ke negara kita 19%. Makan tuh kayaknya pemimpin besar kita kok kayak nggak bisa berkutik di depannya Mas Donald gitu ya. Putusan lain juga yang bikin kontroversi kan, kadang-kadang Pak Jokowi bilangnya A, tiba-tiba diralat kemudian hari jadi C, jadi B, gitu kan rakyat juga yang bingung, bukan cuma rakyat Mas, akhirnya menteri sendiri ikut bingung juga, akhirnya itu terjadi ketidakharmonisan itu tadi. Mungkin salah satu konsekuensi Mas ya, antara apa namanya, nggak maksudnya untuk para pemimpin berikutnya. Jadi harus ada ini juga, harus ada pertimbangan. Kalau memang mau ikut bergabung dalam suatu gerbong koalisi, boyong ngasih menteri itu yang benar-benar bisa bekerja gitu loh. Jangan cuma sekedar karena menterinya ini dekat dengan para pemimpin partai, terus diajukan ke pemimpin negara. Hasilnya ya kita lebih karena pemimpin negaranya kurang serak dengan menteri yang diajukan, akhirnya miskomunikasi atau komunikasi nggak jalan lurus atau nggak seimbang gitu loh Mas. Ini sebagai sih memang para menteri dipilih langsung oleh di Pak Gemo ini, jangan Pak Jokowi gitu kan, menteri pada bukan hanya harmonis lagi Mas, pada takut kayaknya. Memang mau diadakan semacam tes proper test ya, secara pribadi antara secara pribadinya dengan presiden gimana, jadi presiden benar-benar mengetahui pribadinya semua, ketemu simetrinya lah gitu, jadi bisa jalan bareng gitu loh Mas. Kalau yang kayak itu main sodor-sodorin aja ya kan, yang penting gabung koalisi, dapat kursi, dapat jatah, udah gitu aja. Masalah kerjanya berantakan, tangan deh kata mereka. Mas ya. Iya, ini kalau berbicara para menteri di sebuah kelembagaan sekarang ya, kayaknya mereka kelihatan sekali bahwa mereka kurang koordinasi satu sama lain, ya kan, tidak membuat sejuk pemerintahan ini yang harusnya berjalan dengan baik, ya kan, yang harusnya bisa memberikan kesejukan buat masyarakat yang sudah percaya sama Pak Prabowo dan memilih para menteri-menteri tadi kabinet gemuk lagi gitu kan. Ya amat sangat disayangkan gitu loh. Secara intelektual harusnya mereka kan sebagai pucuk pimpinan dari suatu kementerian harusnya bisa berkomunikasi dengan baik ya, tidak menimbulkan bahwa daerah tidak aja gitu loh, asal jauh aja gitu loh. Kayak dia berbicara sama anaknya gitu loh. Ingat ini warga masyarakat, warga negara Indonesia, bukan kita berbicara sama anak yang mungkin bisa secara tidak gitu loh kan. Ya kan? Jadi jangan menimbulkan bahwa seakan-akan terkonyol-konyol bahwa apa yang dikeluarkan ini, bisa nanti bisa melakukan klarifikasi, bisa mohon maaf, aduh jangan deh kayak gini. Kan kelihatan banget bahwa manusia dalam betul tidak luput dari kesalahan, tapi bukan berarti tidak bisa dikejar kesalahan itu. Masalahnya itu mau bilang, coba deh para menteri kalian tuh apa mesti belajar cara berkomunikasi yang baik, apa perlu ngikut kuliah lagi, apa kemarin peraturan kemarin untuk berkomunikasi dengan baik masih belum mumpuni gitu loh, ya kan. Cobalah jangan bikin statement yang mungkin gaduh di masyarakat, ya kan. Salah satunya tadi contohnya kemarin waktu yang di Pati itu kan, wah judul-judulnya nyalain pemerintah pusat, kan kelihatan banget begonya gitu loh.
kasihan kita tuh orang-orang yang orang yang nggak ngerti ya bahasanya gitu kan, karena cara dia statement gitu tersulut emosinya, kenapa demo ribut ya kan, emang sengaja mau dibikin apa ya, aduh gaduh gitu ya apa ya, kok demen banget ya mereka untuk bikin gaduh mulu gitu ya. Orang di mana-mana bikin pemerintahnya sejuk anyem supaya apa, supaya ekonomi bisa bergerak, ekonomi bisa berjalan dengan lancar ya kan, investasi masuk gitu loh. Jangan kita ikut isu-isu yang ada petik-petik gitu loh. Ya kan, isu sedikit aja pemerintah ini kelihatannya langsung disorot kan gitu loh. Jadi saya bilang untuk kedepannya ya jangan per hari ini atau coba deh ya para menteri berpikir 2 kali lipat sebelum kalian buat asbun gitu loh. Jangan asal bunyi doang gitu loh. Di situ minta maaf. Ya, rubah kita pola pikirnya gitu loh. Itu menurut saya sih ya. Terima kasih. Ya benar sih. Emang kita bisa apa? Kita dianggap rendah ya wajar. Coba mau demo teriak-teriak gitu kan. Oh turun ke ini. Emang didengarin. Apalagi kalau cuma sedikit gitu loh. Biasanya nggak dianggap. Jadi ya wajar kalau dia nganggap remeh gitu kan. Mau menurunkan dia nggak segampang itu. Sekarang kan mau menurunkan dia aja nggak segampang itu gitu loh. Jadi istilahnya kayak ada hukumnya itu yang bisa menurunkan menteri siapa, presiden dan segala macam lah, kepala daerah harus apalah gitu kan. Ada mekanismenya. Jadi mereka ya tahu kalau udah naik nggak gampang turunin. Jadi ya nganggap remeh gitu loh. Ya kita ingat-ingat aja orang-orang seperti itu ya, sebelum jadi naik dia ngomongnya seperti apa, setelah jadi dia ngomongnya seperti apa, berarti kan ketahuan gitu aslinya itu seperti apa. Ya kalau misalnya nextnya ya kita jangan ketipu lagi lah, itu aja sih menurut saya. Soalnya apa ya, sistemnya itu terlalu susah gitu loh. Nggak gampang kita kalau misalnya mau protes atau mau apa, nggak gampang. Coba lihat, kalau nggak sampai ribut-ribut, nggak banyak orang, mana bisa ada hasil gitu kan. Wajar lah kita itu dianggap remeh ya wajar. Gitu aja. Terima kasih. Sepertinya sudah tidak bisa diperbaiki. Jadi kan mereka sudah cukup dewasa gitu. Ini kan dalam hal komunikasi ya. Jadi kayak kita seperti ini juga tadi yang satu lagi tuh pejabat, seharusnya kita bilangnya kebab aja nanto. Ya jangan terlalu ini kan kebab iya. Ini kan pembantu presiden juga. Jadi ini sih sebenarnya tanggung jawabnya Pak Presiden juga gitu. Jadi kalau tadi ada yang bilang suruh beliau turun ke bawah gitu ya dalam hal pengertian untuk kesejahteraan rakyat, Ibu juga tergelitik nih mau komentar. Kalau disuruh turun ke bawah nanti Ibu mewakili Pak Presidennya aja ya, kakinya sakit, susah jalan. Lagi pula ya dalam hal turun ke bawah itu kan bisa tinggal didengar aja nih komentar-komentar kita ini nih yang di BO Pas FM-nya enggak. Kan kita komentar, kita memberi saran, kritik, unek-unek, dan solusinya juga loh. Jadi ini mah sudah lengkap sekali gitu. Nah selain itu juga bisa dilihat di media cetak, elektronik, kan terlihat ya nggak bagaimana keadaan rakyat yang sebenarnya. Menurut saya perlu kembali mengingat ke masa-masa merintis menjadi pejabat atau menjadi orang-orang penting di negara ini ya, supaya mereka itu merasa dan juga peka terhadap pemikiran rakyat lainnya, supaya tidak asal ceplak kalau bicara, berpikir panjang sebelum berbicara, jadi tidak melukai perasaan orang per orang ataupun rakyat itu sendiri, karena ya seyogianya mereka dipilih oleh pemerintah untuk memerintah, itu pun berdasarkan track record ataupun mungkin juga berdasarkan prestasi
atas apa yang sudah diperjuangkan oleh mereka. Tapi setelah menjadi pejabat, kenapa malah melukai rakyat yang pun ya sangat melukai perasaannya. Gitu. Jadi tolong untuk semua pejabat-pejabat ini agar berpikir panjang sebelum berkomentar ataupun tidak dalam kondisi bercanda. Mungkin kepala babi dimasak aja itu pun mungkin awalnya cuma sekedar bercandaan, tapi kan itu tidak mengapresiasi orang yang terluka atas kiriman itu aja. Menteri banyak salah omong karena bosnya sombong. Langsung nyambung. Waktu kampanye mengejek kecebong. Cakep. Ya itu kan sebenarnya kan yang salah ngomong tuh karena apa? Atasan sama bawahan kan ikutin atasan. Atasan kan bilang begini dasmu. Ya ikut jadi sombong lah semua. Pendidikan yang seperti itu. Ya akibatnya seperti inilah. Ya. Yang kasihan kan rakyatnya. Iya benar. Kayak kita ini ya. Dapetin jong. Kalau kabinet balas jasa, ya gini ya. Yang namanya balas jasa itu nggak pusingin profesionalitas, bro. Namanya kabinet bagi-bagi kue itu nggak peduli integritas. Namanya profesional, integritas itu nggak ada. Namanya lo bagi-bagi, ya nggak. Apalagi komposisinya obesitas. Iya nggak? Iya benar. Jadi rakyatnya yang lemas. Ya nggak punya jiwa leadership, ya kacau balau. Iya. Lagi mayoritasnya terindikasi korupsi. Nah, benar itu. Benar. Maka lengkaplah sudah penderitaan rakyatnya Konoha. Ini yang namanya ini kan siapa yang milih? Pak Prabowo kan. Betul nggak? Iya. Ya kalau begini dia milih, ya kekacauan yang menghasilkan pilihan kan, ya nggak? Kita mau salahin siapa? Kan yang milih hak prerogatifnya ada di tangannya RI 1. Kalau perusahaan model gini tinggal tunggu waktu aja di PKPU sama pilot. Kenapa? Nggak sanggup bayar gaji, karyawannya segambreng, segerbong. Nggak ada duit lagi, pemasukan kurang, operasional kagak ada. Ya nggak? Gini, karena prerogatif, konsekuensi kabinet yang nggak efisien, kabinet yang nggak produktif, kabinet yang nggak efektif, kabinet yang tidak berkualitas, itu kan murni pilihannya Pak Presiden kita. Jadi suaranya yang harus tanggung jawab ya siapa? Ya gitu, ya jawab aja sendiri premis di atas. Ya, jadi kan tersandera. Kalau kata menterinya gini nih bro, nah gue kan lo nggak menang juga. Nah lo atau masalahnya kalau kemungkinan ngelihatnya menterinya tuh pada tahu bosnya nggak pernah turun sampai ke rakyat bro. Tadi udah ketahuan sama anak buah, istilah anak buah tuh tahu, weh ini bos gue kayak begini nih modelnya, yang penting dia happy, ya enggak? Lo bayangin sampai Jeng Sri bisa ngomong di setiap rezeki ada hak orang lain. Nah, aduh. Ada itu ada hak orang miskin. Wah, mati gua. Pas dengernya sampai korek kuping ini. Makanya waktu itu bro Pak
Pak Setiawan tuh pernah ngomong, dia pernah nonton podcastnya, gue lupa dia ngomong APBN-nya Konoha itu 80% buat gaji pegawai, bukan si miskin, Mari. Sri, udah dibedah Ono, tanya tuh sama Pak Setiawan, karena gue denger dia ngomong, gue kagak nonton sih, jujur aja. Benix kalau nggak salah yang ngebedah APBN itu 70% atau 80% itu buat belanja rutin pegawai. Jadi Bu Sri, yang namanya pajak itu kan miskin, ya enggak? Lunder tuh gue ngomong, ya enggak? Di Konoha kelebihan uang pajak diem-diem baik, ya enggak? Pesta pora, bonus gede, tantiam gede, ya enggak? Ya. Negara pemasukan kurang, teriak yang ada naikin PBB, ya enggak? Nah, intinya Pancasila cuman omon aja. Oke. Gini, gua nggak mau lari dari topik. Biasanya nih, yang telepon pasti larinya ke Pati nih, ya enggak? Kagak, karena Pati lagi rame, ya kan, didorong-dorong terus gitu kan. Cuman nggak salah kalau BO mau ngomong Pati, ya nggak salah, ya nggak. Tapi Pati itu kan, ya sama-sama tahu lah kekacauan dari manajemen pengatur. Kalau rumah tangga itu, bini nggak bisa ngatur duit, hasilnya apa? Rumah tangga hancur. Iya. Melihat ini dampak dari bahwa semua partai politik itu boleh dikatakan pro pemerintah sekarang, dan semua anggota DPR termasuk PD Perjuangan juga pro pemerintah lah, kan? Sehingga para menterinya Pak Prabowo ini jadi merasa jumawa, merasa bukan pasti didukung oleh parlemen, tidak ada yang memberikan koreksi, jadi tidak ada yang memberikan feedback. Ya semua menterinya bermasalah kok, salah melulu kok. Ya, emang satu sisi betul tadi Bro Tony bahwa ya ini kan memang kabinet balas jasa ini, bukan karena kompeten tidaknya seseorang, tapi lebih ke bagi-bagi kursi. Cuman ketika sudah tahu begitu orang yang nggak kompeten, salah pun mestinya Pak Prabowo itu tegur anak buahnya, salah. Jangan dibiarkan. Jadi semua ini menteri, masa ada istilah bercanda, udah heboh se-Indonesia Raya bilang bercanda. Sekarang ada lagi nih wakil menteri, ya Stella bilang bahwa dengan MBG akan pinter matematika, Inggris. Iya, makan doang kagak belajar, maka kagak bisa. Iya, kalau begitu ya kasih aja coba anaknya menteri makan MBG dulu deh, tunjukin ke rakyat. Semua anak menteri makan MBG, menterinya. Kalau menterinya udah pinter matematikanya, terutama hal bagi-bagi. Bagi-bagi komisi ya Pak. Iya, bagi-bagi udah pinter. Itu nggak perlu lagi makan MBG Bang, kalau soal bagi-bagi. Ya tapi itulah sekali lagi saya katakan, karena tidak ada yang memberikan feedback, tidak ada checks and balance ini, jadi akhirnya Jumawa merasa bahwa ya udahlah apapun yang kita lakukan, udahlah pasti juga dianggap benar gitu ya. Iya. Tidak ada yang protes. Siap ya. Apa nyangkut-nyangkut menteri-menteri? Iya, menteri-menteri ngomongnya pada ngelawur Pak. Gini. Kalau menteri itu kan harus dilihat programnya. Ya. Kedua, janganlah terlalu banyak yang merangkap jabatan sebagai juru bicara gitu. Ini dia nih. Om Ber tahu nggak Om Ber? Waktu ada menteri A sebut gini-gini nih tidak dilaksanakan, tapi yang diwajibkan melaksanakan ditanya. Nah, jangan tanya gue, bukan yang ngomong. Harus tanya aja yang ngomong kemarin. Begitu. Iya. Kedua, hari ini saya salut mendengar berita. Ini disclaimer ya Om BS, semoga saya tidak salah. Kalau saya salah, mohon dimaafkan. Maafkan, di atas materi cukup. Pertama, soal
royalti. Oke. Ya. Itu kan royalti kan kalau tidak salah kasusnya Agnes Mo udah sampai ke itu dan dibatalkan atau gimana, saya nggak ngerti deh. Nah, saya juga nggak ngikutin tuh. Nah, kedua, saya salut kepada Menteri Hukum. Dia mengakui kesalahannya. Tidak terlalu cepat action terhadap masalah royalti sehingga sudah kemana-mana. Nah, ini menteri yang benar gitu loh. Ya nggak? Satu lagi yang terakhir, sebelum melaksanakan program, ada nggak sih semua menteri bikin proposal dulu ke presiden, Pak, gue mau laksanakan gini loh, Pak, gini, gimana? Kalau setuju lu tanda tangan, kalau ada apa-apa lu tanggung jawab gitu loh, presiden tanggung jawab begitu kan? Tapi kayak sih, ya itu tadi bagi-bagi jatah. Jadi gue dulu dukung lu ya, lu naik ya. Sekarang gue mau salah apa lu dukung gue balikin. Gitu. Oke. Iya, mengenai bahasa menteri yang begitu menghebohkan ya, sampai ada ributan di daerah Pati ya, cuma gagal nantangin doang ya. Bisa dilihat loh kondisinya bahwa orang pejabat itu harus ditata bahasanya. Benar Pak itu. Ya. Jangan asal jiplak, jangan asal ngomong, tapi ngomong mesti berpikir 2 kali, 3 kali baru ngomong. Ya, karena pejabat itu dilihat oleh masyarakat, dan kita tuh ada apa? Ya, kita punya ini tuh ada kritis semua orangnya gitu. Jadi kita melihat nih, dia orang mau apa ya, pasti apa ya. Nah, takutnya ada mungkin masuk penting begini, tapi yang dengar beda lagi omongannya. Gitu. Jadi ada kesalahan persepsi lama-lama kan. Jadi makanya saya bilang lebih baik coba ditata bahasanya baik. Ya, dipikir dulu 2 kali 3 kali, jangan asal jiplak. Kan pejabat kan soalnya kan ada tinggi toh. Ya, tinggi, yang punya ijazah yang tinggi juga. Jadi jangan sampai kesannya bahasa yang kurang pas dengan pendidikan dia gitu. Iya, setuju Pak Endra. Jadi lebih baik ditata baik, jangan sampai kayak jadi Adipati. Oke. Ya. Iya, siap. Iya, seru juga nih ya. Tapi kalau saya melihat sih begini, Bung Benny. Iya. Tadi benar kata Bang Tony ya. Ini masalahnya pemimpinnya anggap ini negara seperti perusahaan sendiri. Jadi kalau dia ngangkat sebagai menteri, harusnya kan mengangkat dia sebagai seorang harus profesional. Kalau dia punya perusahaan sendiri. Masalahnya sekarang ini dia negara sebesar ini diangkat menterinya bukan seorang profesional. Jelas seperti begini. Ini dianggap perusahaan keluarga nih. Kalau perusahaan keluarga ya mau untung mau rugi ya jalan terus. Ya kan, nggak kekurangan duit tinggal pacekin. Kurang duit tinggal terbitkan obligasi. Sebegitu gampangnya, Bung Benny. Jadi mereka nggak punya rasa tanggung jawab, nggak punya tanggung jawab moral. Tugas yang sudah diberikan oleh rakyat kepada mereka, mereka tidak punya rasa tanggung jawab itu. Nggak punya rasa malu, nggak punya rasa apa? Bagaimana sih Pak kalau kita diangkat sebagai manajer atau sebagai direktur? Membuat satu keputusan yang salah, dipantau dulu dengan matang, bicaranya juga harus hati-hati, semuanya harus di planning dengan baik. Iya, benar-benar. Dia nggak usah ceplos-ceplos begitu, Bung Benny. Karena dari awal memang dia orang besarnya bukan bekas orang susah, Pak. Bekas orang partai, cuma cuap-cuap doang, ya kan? Bekas duduk mungkin di BUMN basah, nggak pernah. Kalau yang BUMN-nya rugi juga tinggal disuntik dananya dari pemerintah. Nah jadilah orang-orang seperti begini, mentalnya mental kayak begini Pak.
Gitu, jadi Pak Bung Tony nggak usah heran. Masyarakat Indonesia nggak usah heran. Ya kan, bener Bung Tony. Kalau pemimpinnya model seperti begini sampai kapanpun, sampai pemilu akan datang pun seperti begini. Kecuali pemimpinnya ini tobat. Kalau dia udah tobat, nah mungkin dia baru sadar, oh ini lo uang negara lo, ini kelola negara lo, bukan kelola perusahaan sendiri, pribadi lo, bukan perusahaan keluarga. Siap. Ya, semoga lah mereka tobat ya. Siap. Iya, komunikasi pembantu dari pembantu sampai Konoha 2-nya ini juga komunikasinya ini nggak nyambung semua komunikasinya. Iya nggak? Iya. Ada yang bilang dimasak lah, sampai kemarin ada tanah dimiliki, tanah pribadi mau diambil negara. Bener. Ilmunya tidak ada, tapi ngomongnya, waduh, udah kayak beduk di foto kencang benar. Otaknya nggak ada. Mau harusnya seorang pejabat publik bercakap kayak gitu. Gimana kalau kita pertanyakan hak pakai tanah, mereka ngerti nggak? Mungkin tidak akan ngerti. Kita tanya yang gampang-gampang aja, hak pakai tanah. Itu. Saya punya cerita Bung Ben, ingat panjang lebar aja. Oke, silakan. Saya punya kakek saya itu di Padang Bung Ben ya. Itu sama Belanda Bung Ben, dikasih pakai kakek saya ini. Dikasih pakai dengan masa hak pakai. Tidak memiliki hak pakai. Hak pakai dalam arti kata selama kakek saya masih hidup boleh digunakan bangunan itu sama tempatnya itu. Tidak ada yang mengutak-ngutik. Tentara Belanda pun tuh kakek saya bercerita. Sampai pemerintahan Indonesia di Padang kita tahu sendiri orangnya idealis dan baik-baik semua ya Bung Ben ya. Ngerti ilmunya semua, paham semuanya. Sampai beralihnya ke pemerintahan Indonesia, itu pemerintah Pemda Sumatera Barat pun mengerti yang namanya hak pakai itu. Tidak diutak-atik, tidak dipungutkan pajak. Itulah kebaikan dari penjajah Belanda kita itu. Mereka ngasih pakai tapi mereka tidak dikenakan pajak. Ibaratnya mereka memerlukan juga. Itu kenapa? Karena kakek saya ini jualan nasi Padang Bung Ben. Di Padang kotanya itu. Itu mungkin sampai sekarang mungkin terkenal lah di buffet Bunda gitu. Kalau di sini kan Jaksa, gedung Bundanya Jaksa. Oh di Padang itu buffet Bunda itu terkenal sampai hari ini mungkin ya. Waduh. Jadi lain waktu saya mampir Pak. Tapi kan sudah nggak ini Bung Ben, sudah tidak ada. Oh gitu, oke. Iya, jadi sekarang sudah diambil alih oleh sama Pemda setempat. Karena itu dari Belanda pengalian ke Republik Indonesia itu mereka aturannya tahu tata kelola dan kepemilikannya itu punya negaranya itu. Jadi itulah Belanda saja mereka mengerti bagaimana kebutuhan masyarakat dan walaupun mereka menjajah. Iya nggak? Tidak itu dia poinnya. Pajaknya. Begitu pemerintahan Republik Indonesia di Padang ini, begitu juga mereka mengerti karena mereka paham. Lalu kalau yang nggak paham, mereka akan mungkin pajakin itu. Iya nggak? Siap. Mungkin mereka selipkan atas nama negara. Ya. Jadi Bung Ben gitu saja. Thank you ya. Jadi komunikasi kita ini nggak pada nyambung, pembantu-pembantu presiden ini. Sampai Konoha 2-nya juga begitu juga. Iya, jaka sembuh bawa golok ya Pak ya. Iya, rakyat ditanya, mereka nggak nyambung. Padahal mereka udah jalan-jalan pakai pengawalan mahal itu kita bayarnya. Thank you. Jadi gini, terkait yang pernyataan Pak Nusron dulu ya. Nah, ini kan dia kan merujuk di UUD 45 pasal 33 ayat 3. Bunyinya gini Mbak Mary. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ya kan? Jadi di sini jelas bahwa bukan negara yang tanah itu bukan milik negara, tapi dikuasai oleh negara. Jadi negara menguasai, bukan menjadi milik negara tanah. Jadi gini, peran negara di sini adalah mengatur, mengelola, mendistribusi, mengatur. Contohnya gini ya, kalau ada rakyat yang beli tanah tersebut, itu negara mengatur dengan menerbitkan sertifikat hak milik. Tentunya melalui Badan Pertanahan Nasional, ya kan, diterbitkan sertifikat hak milik. Jadi kalau si rakyat, berarti tanah ini jadi milik rakyat yang membeli tersebut. Jadi kalau rakyat yang memegang
sertifikat statusnya FAM dan hak pakai, itu negara nggak boleh menguasai gitu. Kecuali kalau yang statusnya HGU dan HGB. Itu negara kalau misalkan dalam kurun waktu tertentu itu ditelantarkan, ya negara bisa untuk menguasai. Jadi menguasai. Jadi di sini memang kalau yang untuk ini HGU dan HGB memang ada peraturan pemerintahnya, ya kan. Jadi di sini jelas bahwa tanah itu bukan milik negara, tapi negara menguasai gitu. Jadi tanah juga milik rakyat yang sudah membeli tentunya gitu. Jadi gini, terkait yang komunikasi. Saya rasa ini perlu diperbaiki. So itu bukan cuma menteri-menterinya aja, termasuk Pak Prabowo. Mohon maaf, karena Pak Prabowo juga pernah gaya komunikasi banyak dikritik oleh masyarakat ya. Di antaranya misalkan gini ya. Ada yang mengatakan kabinet ini terlalu gemuk, terlalu besar, engasmu. Itu pun dengan yang lain-lain, masalah MJG juga engasmu, ada sebagainya. Jadi seharusnya kan Pak Prabowo sini berdiri sebagai presiden, bukan sebagai pribadi atau sebagai ketua Partai Gerindra gitu, bukan sebagai presiden. Jangan sampai Pak Prabowo tuh kehilangan wibawa gara-gara ini gitu. Jadi apa yang Pak Prabowo sampaikan itu tuh mewakili negara, bukan pribadi gitu kan. Jadi saya rasa ini semuanya ya, dari menteri, Pak Prabowo juga sampai ke pejabat-pejabatnya di bawahnya, termasuk dari PPATK, BI dan di bawah-bawahnya lagi, itu semuanya semua perbaiki ya kan. Jadi jangan sampai kayak komunikasi nih, pesan kebijakan yang disampaikan itu harus jelas, tepat ya kan, terus transparan, sehingga bisa menimbulkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Jangan sampai sebaliknya, rakyat pesan yang disampaikan, pesan kebijakan disampaikan tuh rakyat menjadi bingung, akhirnya rakyat menjadi apatis kepada pemerintah, menjadi nggak percaya sama pemerintah, ya kan. Jadi ya perlu diperbaiki. Jadi perlu melibatkan masyarakat juga dalam hal kebijakan, walaupun mungkin setiap kebijakan dibuat pemerintah nggak semua masyarakat menyatakan setuju. Mungkin ada setuju, ada yang nggak setuju, tapi pemerintah harus bisa memutuskan mana yang terbaik. Ya, kalau memang itu yang terbaik, masyarakat yang tadinya nggak setuju mungkin ya suatu saat juga akan melihat hasil baiknya gitu kan. Jadi saya rasa di sini harus perbaiki semuanya. Kebanyakan menteri, mulutnya banyak gitu. Jadi mulut banyak, macam. Jadi kebanyakan menteri. Jadi kebanyakan menteri, dan dulu kemarin itu yang katanya 98 kejadian juga dia bilang bohong. Kalau menteri itu mesti disaring nih, jadi kita juga nggak buang duit, nggak ngatur si A si B macam-macam, dia pusing kepala. Ya nggak, jadi ya menteri sendiri juga pusing kali di sana. Iya, itu kan mereka kan pembantu presiden. Saya nggak mau itu kayak terjadi yang sekarang itu, korupsi banyak banget kan ya dari pemerintahan dahulu gitu. Masa presidennya nggak tahu apa-apa gitu kan, kan lucu gitu. Jadi ntar kalau dalam pidatonya juga kalau di wawancara juga, silakan tanya kepada yang ini, silakan. Aduh, saya bingung, kita milih dia buat apa kan bukan berarti gini loh. Kalau dari manajemen itu kan ada yang mereka itu cuma nanya ke manajer-manajernya, yang CEO-nya nanya ke manajer-manajer, dia nggak pernah nanya ke yang paling bawah gitu loh. Jadi CEO bawah-bawahnya itu cuma bilang bagus, aman, ya kan, laporannya yang bagus-bagus aja gitu loh. Harusnya presiden juga dia mungkin harus punya audit sendiri lah atau gimana gitu loh. Jadi nggak bisa juga ntar kalau ada masalah menteri yang disalahin, ini yang presidennya kok ngapain aja gitu loh. Ya kan, masa nggak bisa lihat anak buahnya kerjanya kayak gimana. Kalau misalnya emang nggak bagus, diganti. Jangan gara-gara koalisi gini-gini dipertahankan yang nggak punya dia nggak bisa, emang nggak mampu ya, harus diganti lah. Jangan karena koalisi dipertahankan, makanya kan kualitasnya kan nggak maksimal. Yang dipilihnya orang-orang yang karena ada kontrak politik gitu loh.
saya tuh benar-benar mau ketawa ya dengan kondisi apa ya, menteri-menteri kita, terus juga pejabat di bawahnya itu, saya tuh mau ketawa aja, gitu kan. Harusnya kalau itu sudah dipilih jadi menteri, harusnya kan lebih pandai toh. Betul. Lebih pandai di atas rata-rata, bener nggak? Iya, betul. Mas Tri? Betul. Iya kan? Kalau kita mau lihat zamannya dulu Pak Harto ya, zamannya Pak Harto nih, saya nggak bilang apa, ya kita ambil positifnya dari Pak Harto. Pak Harto itu milih menteri, itu bener-bener pandai di atas rata-rata loh. Kalau sekarang enggak. Iya. Cuma pandai ngomong doang, ngomongnya aja kagak dipikir, gitu kan? Kenapa saya bisa mengatakan sekeras itu? Ya kenyataannya ya seperti itu. Kita ini jadi antara apa ya namanya, yang diomongkan mereka itu menteri-menteri itu ternyata tidak bisa menganalisis tentang keadaan di dalam masyarakat sendiri, gitu kan? Iya. Jadi mereka itu gimana ya? Yaitu pertanyaannya sekarang, siapa sih bos di negara ini? Iya. Gitu. Iya, betul, rakyat betul. atau menteri atau presiden atau DPR atau MPR? Sekarang bosnya. Iya. Kan kita melihat yang kejadian kemarin bupati yang di Pati itu. Iya, betul. Mereka bupati-pati lupa, karena di Pati sendiri itu kan ada yang namanya kan itu Samin kan, ya kan, Samin. Jadi komunitas Samin Sikap, ya loh, Samin Sikap. Jadi tuh komunitas yang betul-betul kekeluargaannya itu luar biasa. Besar ya, gitu loh. Erat ya. Iya, erat. Jadi dia lupa, pemerintah lupa dengan kelompok ini, gitu kan. Apalagi kalau sudah bersinggungan, gitu kan. Kan Pati ini kan ingin menunjukkan, masyarakat Pati ingin menunjukkan, lu bosnya atau gua nih bosnya. Iya, betul. Gitu kan. Nah, jadi saya kira dari perjalanan politik kita itu sebenarnya yang nggak beres itu adalah sistem negara kita sendiri, gitu kan? Perlu diriset, gitu kan? Iya. Perlu undang-undang, yang namanya undang-undang untuk sipil sendiri saat ini itu seperti ditekan agar apa? Agar tidak bisa melawan, tidak bisa protes, gitu loh. Dan ini artinya ke depan ini bahaya untuk warga sipil sendiri, bahaya. Yeah, memang betul. Yang namanya apa ya namanya, yang namanya sekarang ketidakjujuran, ketidakadilan itu memang harus diberantas habis, termasuk korupsi. Nah, kita bersyukur ada beberapa orang kelompok masyarakat yang berani membelah es. Kita itu sebenarnya sudah dibekukan. Ya. Jadi keadaan masyarakat sekarang sudah dibekukan dengan undang-undang, dengan ini, dengan itu, aturan, ketidaktransparan dan sebagainya. Tapi ini kita harus ada yang berani membelah es sebagai matirnya untuk Indonesia. Yeah. Kalau nggak berani untuk membelah es ini, kan es ini kan dibilang tuh ya, kalau dibelah tuh keras banget ya, Mas Ri ya. Keras, beku, apa. Ya inilah, tapi ini kita harus cairkan semua keadaan sistem pemerintahan kita ini untuk kalau bilang konsisten, nggak konsisten ya. Yang nggak konsisten itu ya mereka itu yang nggak konsisten, gitu loh. Nggak menjalankan undang-undang, mereka itu yang nggak menjalankan undang-undang. Jadi mereka itu ya pejabat-pejabat, elit-elit politik, menteri dan sebagainya. Jadi menurut saya sekiranya memang ini harus ada gerakan-gerakan rakyat, revolusi sosial harus digerakkan. Gitu kan? Supaya apa? Supaya negara tahu bahwa siapa bosnya, gitu kan? Terutama koruptor.
kalau sampai tidak ada hukuman mati, perampasan aset, lebih baik mundur. Kita harus, rakyat harus alihkan, harus pegang kendali, seperti itu. Ya, saya pikir memang keniscayaan ya, ini pasti perlu ada oposisi gitu. Iya, betul. Saat ini mungkin partai-partai tidak bersikap oposisi sehingga rakyat itu yang beroposisi. Padahal kan kita tahu di dalam dunia demokrasi perbedaan pandangan, perbedaan prioritas itu pasti terjadi. Betul. Nah, kalau di negara lain, di Malaysia misalnya, atau di Australia, tetangga kita aja, atau di Singapura, perbedaan pandangan, perbedaan prioritas itu akan masuk ke kanalisasi yang konstitusional atau kanalisasi formal. Kanal formal itu bernama partai oposisi gitu. Nah, Indonesia kita merasa bahwa oposisi itu adalah sebuah ilusi. Kita tidak mau menerima bahwa itu adalah kenyataan. Itu adalah sebuah kenyataan hidup, kenyataan bernegara bahwa orang akan berbeda pendapat dan seterusnya. Dan rakyat Indonesia mungkin saat ini itu merasa tidak terwakili oleh kanal formal tadi. Tidak adanya partai oposisi, semuanya either dia mendukung atau cuci tangan gitu ya. Gua nggak ke kiri, gua nggak ke kanan. Terus kepentingan rakyat ya begitulah, kita urus masing-masing gitu. Jadi berada pada posisi yang abu-abu, melihat momentum di mana dia bisa mendapatkan keuntungan, popularitas dan sebagainya untuk menunggangi kepentingan rakyat. Sehingga oposisi itu sekarang terwakili oleh sosial media secara above the line-nya, dan terwakili oleh gerakan-gerakan masyarakat seperti di Pati ya. Kita respect banget dengan rakyat Pati. Oposisi itu terjemahkan dengan itu. Karena kalau bicara tentang komunikasi pejabat, kita lihat bahkan ada pejabat yang mantan Menko atau siapapun itu sering mengatakan, termasuk Sudewo itu, kita mesti kompak. Kita rakyat ini jangan terpecah belah, mesti kompak. Itu kompaknya itu dalam tanda petik definisinya adalah patuh, manut, manut bongkok, sorgo manut, rokok katut. Jadi yang dianggap sebagai kompak itu kalau rakyat ini tidak berani ngomong, tidak berani kritik, dianggapnya kita ini prajuritnya di barak semua yang siap dan gitu. Itulah makanya dia mengatakan, ayolah kompak itu sama dengan diam mulutmu, kerjakan apa yang mau kerjakan, jangan dikritik saya sebagai pemerintah. Itu kompak definisi di dalam otaknya itu gitu. Terima kasih. Baik. Jadi kalau memang dari pola komunikasi yang dilakukan oleh para pembantunya Pak Presiden ini agak kita sayangkan. Hanya saja kita harus memaklumi ya, karena mereka orang banyak ya toh, datang dari berbagai macam latar belakang, sehingga kalau pola komunikasinya semacam itu juga harus bisa dipahami. Saya pikir. Sebab apa yang ditanggung oleh Pak Prabowo ya hari-hari ini sangat berat, Mas Budi. Kenapa? Karena ya Pak Prabowo ini istilahnya menerima begitu banyak masalah ya dari pemerintahan sebelumnya menurut saya. Coba kita bayangkan aja ya dari aspek korupsi ya, yang merupakan musuh dari bangsa, musuh terbesar dari bangsa kita ini. Kita belum pernah ya mendapati korupsi ya sejak Indonesia berdiri dengan jumlah yang sebesar ini, sampai ribuan triliun itu. Pak Harto saja yang 30 tahun memimpin Indonesia itu loh dihitung-hitung korupsinya nggak sampai segede itu, gitu kan ya. Sementara kita harus berhadapan dengan satu suasana dunia yang semacam ini. Belum lagi ya katanya Pak Jokowi membangun infrastruktur yang sebegitu rupa di zamannya ya. Tapi yang kita dapati saat ini justru kita malah masyarakat kebebanan. Coba Mas Budi datang aja ya dari Jakarta ke Jogja itu misalnya. Itu biaya untuk lewat jalan tol aja malah lebih mahal daripada sebelumnya. Padahal harusnya dengan hanya infrastruktur itu harus memudahkan rakyat, rakyat bisa lebih nyaman dan tidak harus dengan biaya yang semahal itu. Gitu. Nah yang terjadi hari ini adalah seperti ini. Jadi para pengusaha di sini juga sangat kerepotan dengan begitu banyaknya infrastruktur yang harusnya bisa dinikmati dengan sebaik-baiknya, tetapi ternyata malah semacam itu. Nah belum lagi adanya utang yang sebegitu besarnya yang diwariskan oleh Pak Jokowi pada Pak Prabowo. Nah ini menjadi masalah tersendiri buat kita. Karenanya saya pikir sebagai warga negara yang baik ya, yang sudah menyelesaikan pemilu kemarin dengan sebaik-baiknya ya Pak, itu ada baiknya mulai memberikan dukungan terhadap Pak
pemerintahan yang ada ini. Sebab kita tidak punya pilihan lainnya daripada itu. Nah, apalagi waktu yang dimiliki oleh Pak Prabowo ini kan masih belum 1 tahun. Masih belum 1 tahunnya, masih bulan Oktober nanti. Jadi ada baiknya ya kita bisa bersama-sama untuk membangun bangsa ini dengan semangat untuk menatap masa depan yang lebih cerah. Menurut saya begitu, Mas Budi. Mereka ini kadang pembantu presiden Pak ini kan ya. Iya betul. Nah, iya, seharusnya kan tidak membebani ya job desk tugas RI 1 ya. Ini malah jadi blunder ya. Jadi kan sudah banyak catatan ya Mas Budi ya. Iya betul. Ya selain 2 menteri inilah ya, ada beberapa di belakangnya ya. Iya banyak sih memang. Secara lisan ya. Berarti yang pertama catatan saya itu mereka perlu les privat dari pakar ilmu komunikasi publik. Betul. Nah itu pertama ya. Jadi biar tidak asbun, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau misalnya kondisinya lagi misalnya ya Mas ya, misalnya habis dimarahin istri di rumah gitu ya, udah kalau lagi galau nggak usah ngomong, gak usah bicara dulu. Iya. Gitu. Iya, betul. Gitu loh. Betul. Ya mungkin ada apa gitu ya, ada permasalahan misalnya di rumah tangga atau apa gitu. Menang baik mana loh. Iya. Ya? Karena mulutmu harimau katanya kan. Betul. Jadi ini memang mereka harus les privat memang. Karena memang mungkin secara akademi mereka ini ya, tapi yang saya cermati tapi yang risanya ini aneh-aneh nih loh Mas ya. Ini dari ini loh Mas, menteri-menteri dari perwakilan partai, titipan partai. Iya emang sih. Atau mereka lagi cari sensasi, cari panggung bisa. Iya. Ya, kalau guyon ya mestinya kalau memang bukan ahli stand up komedi ya jangan. Ya, guyon juga lihat tempat gitu, katanya kan bercanda. Iya betul. Kata Pak Nusron itu. Ya mestinya Anda ini dulu lah, belajar les dulu sama stand up comedy dulu kalau mau yang bercanda. Nah kita ingat juga kan itu waktu zamannya Pak BTP, Pak Ahok juga itu dari lisan. Iya memang betul. Mungkin maksudnya tidak seperti itu. Iya betul. Tapi penyampaian kata lisan di depan publik itu bisa dipolitisasi, bisa dipelintir. Karena tidak semua itu jadi pro kontra di tengah publik itu hal umum, like or dislike, ya. Saya paham Pak BTP waktu itu juga tidak seperti itu. Iya, pasti. Benar, betul. Itu dari lisan kan ada istilah ada lagu kan memang lidah. Iya betul. Ya, kita tidak bertulang memang. Panjangnya kita juga nggak tahu berapa. Tapi itu memang fatal. Ya, jadi ini memang pekerjaannya pembantu ini ya, kalau yang lisannya keblinger ya mungkin perlu ditinjau di reshuffle. Iya betul. Tapi kalau memang mereka masih bisa ya, waktu itu retret mungkin tidak ada pakar ilmu komunikasi publik ya. Iya mestinya diundang itu dilesin iki lho, gue kalau ngomong nang ngarepan kita ngomong di depan publik ngene ngono toh. Ada itu ilmunya ya, mereka mungkin nggak belajar ya wajar gitu loh. Tapi hati-hati ya memang, karena forum publik ini apalagi yang kontra itu pasti dipelintir Mas ya, yang mereka memang ya ada indikasi dislike ya, nggak suka itu wajar kalau tampil. Jadi memang ya hati-hati lah ini, jadi jangan sampai tugasnya RI 1 jadi berat gara-gara pembantunya nggak ini ya. Mereka memang apalagi masalah tanah ya, tanah itu milik negara. Siapa bilang tanah itu milik Tuhan? Ya kan? Iya, negara. Ini langitnya Tuhan. Ya kan? Iya. Cuma dititipin untuk mengkelola. Iya betul. Kalau saya bilang negara salah, saat negara nggak punya apa-apa kok. Ya toh? Iya. Tuhan, kita kasih semua ke Tuhan, termasuk kita sendiri gitu kan. Jadi memang hati-hati gitu. Ya mulutmu harimau misalnya. Jadi betul. Ya itu tadilah mungkin karena banyak kan. Harus retret lagi les untuk public speaking kayaknya. Komunikasi publik. Banyak itulah dari
kita nggak kekurangan SDM dan benar, banyak sekali, benar. Ya kan, jadi jangan sampai maksudnya baik tapi tersampaikan di publik. Jadi banyak fatal, Mas, termasuk ahli-ahli agama, tokoh-tokoh agama yang juga mungkin maksudnya guyon. Itu bisa senjata untuk ya kalau orang tidak suka ya apapun betul. Mau benar atau enggak ya tetap aja aku rasa nggak aku yang ngono dicari-cari pasti. Iya dicari-cari. Jadi sekarang ini hati-hati orang dari hal kecil, apalagi karena mereka kan pejabat publik yang dibayar dari pajak sedekah rakyat. Iya, betul. Ya, jadi ini pelajaran lah ya, kalau guyon ya itu tempatnya terus belajar dulu lah karo sopo Sri Mulat po sopo. Iya. Kalau boleh menarik diskusinya nih. Ya tadi itu Bu Vina baik banget ya, diajarin dulu pelan-pelan. Ada sebenarnya uang nggak bisa kan begitu kalau konstitusi begitu. Betul. Nah kondisinya kan sama-sama yang udah kita pahamin, ini berulang lah kita bahas kaitan menteri berulang lah. Menteri nggak ada kapasitas, menteri nggak punya background nih dipasangin buat melakukan hal yang dia nggak punya kompetensi, nggak ngerti lah. Nah ini ribet nih. Nah si bos kita ini kan si Pak Jenderal ini kan dia nih terbelenggu nih. Dia kakinya dipegangin. Dia mau jadi ala presiden. Nah, kayak kita deh bos, kita punya pembantu di rumah, suruh cuci mobil, suruh masak, suruh apa, dia nggak sesuai yang kita suruh jangan asin, dia asin 1, 2 kali, 3 kali, kita apain coba? Mau kita mau sekolahin, sekolah masak, kagak mungkin. Ini kan pembantu ini kan, ini pembantu, orang yang dikerja diminta buat membantu kan. Kalau nggak bisa bantu malah bikin pusing ya apalah, semua orang bego juga tahu. Gua tuh udah lama gregetan ini sama hal begini kan, dikompolin sama Broto ini jadi luar biasa. Posisi di Kupang juga cari waktu, cari cara. Ya, negara ini perlu satu leader yang harus sungguh-sungguh berani. Karena kita semuanya itu pejabat-pejabat itu semua tersandera. Negara ini perlu anggaran yang dikatakan 3.000 triliun sekarang dalam setahun itu sangat bisa untuk membuat masyarakat sejahtera. Tetapi karena korupsi sehingga selalu dikatakan tidak cukup. Perlu bangun jalan nggak? Perlu bangun infrastruktur jalan, bandara apa perlu nggak? Perlu, sangat perlu. Dan itu oke lah, sebagian udah dilakukan di zaman Pak Jokowi. Nah, korupsi ini yang jadi akar persoalan negara ini nggak terselesaikan, sehingga anggaran nggak cukup. Turunannya apa? Prabowo dengan program beliau yang memerlukan dana besar, membuat anggaran banyak tersedot ke sana. Karena anggaran banyak tersedot ke sana, turunannya masing-masing ada pesan dari kepala negara, sehingga masing-masing kementerian, masing-masing kepala daerah mencari dana. Kejadian seperti Pati lah, saya khawatir sekali dilihat gejolak Pati, karena gejolak Pati ini pasti dilirik sama yang kelompok status quo. Barangkali nanti akan dibuat Pati-Pati lainnya. Jadi contoh ya. Betul, bupatinya itu orang Gerindra loh. Ini betul. Masih gak tepat loh. Ini bahaya loh. Ini bisa jadi pemicu, karena yang ingin membuat negara ini terus-menerus kacau kan ada kelompoknya, dan mereka akan memanfaatkan. Apalagi kita udah melihat polisi sampai dilempar segala macam. Betul. Ini saya khawatir mereka akan menggunakan ini terus-menerus dan dibuat pati-pati lain yang seperti saya bilang tadi. Ini Pak Prabowo harus memperhatikan hal ini. Dan pesan untuk Pak Prabowo yang terhormat, presiden kita semua yang terpilih secara 60%. 60%. 58 ya, anggap pada 60 lah. 58, betul. Ini tambahin dikit boleh ya? Iya, gak apa-apa lah. Biar tenang. Nah ini Pak Prabowo harus menanggapi serius, bahaya sekali. Sementara masyarakat terus bersuara untuk masalah korupsi. Ini kan semuanya menyangkut uang kan, karena nggak cukup untuk pembiayaan, dan pembiayaan yang dari Menkyu itu banyak uang yang bolong sana bolong sini. Nah kalau seorang Prabowo sungguh berani
langsung potong anggaran kementerian dan apapun, potong sekian persen kepada Menteri Sri, potong sekian persen, ya tentu dikalkulasi dengan tepat. Dan jangan ragu, masyarakat itu akan dukung Anda, 58% akan dukung. Mungkin yang sering saya katakan ada 10% yang gelap, yang hitam, itu mereka akan ganggu. Tetapi pada waktu Anda berani, 10% yang putih akan berdiri di belakang Anda. Betul. Jadi banyak. Jangan ragu. Dan kita akan membuat 80% yang abu-abu itu ikut kepada kita putih. Betul. Sepanjang Anda berani. Siap. Karena kejadian Pati ini saya anggap sangat berbahaya. Betul. Itu polisi udah sampai di framing seolah-olah polisi itu kalah dengan masyarakat dan diadu, diprovokasi. Padahal nggak bertentangan. Iya, betul. Ya kan, di dalam masyarakat Lembang itu mungkin udah ada provokasi. Dan akan terus terprovokasi. Jadi pesan kepada Pak Prabowo satu aja, jangan ragu, you harus berani. Jangan memperhitungkan karena faktor politik dan lain-lain, you harus berani. Yuk, panggil orang-orang bersih berdiri sebelah Anda. Ya, betul. Saya kira gitu aja. Oke. Banyak pejabat dari kita ini sekarang asal ucap ya. Iya. Kayak nggak lewat otak gitu. Dan dia juga Nusron Wahid sudah minta maaf. Iya. Saya kira itu ya perkataan seorang pejabat, apalagi mengetuai satu departemen yang sangat vital. Itu bahaya sekali. Betul. Memangnya kita udah jadi negara komunis. Itu kan artinya perampasan aset. Iya, betul. Pokoknya semua milik negara. Tidak ada hak milik pribadi. Bahaya sekali. Nah, itu ngomong itu hati-hati. Saya yakin dia nggak maksudnya ke situ. Iya sih, benar betul. Memberi bobot yang berat terhadap kekuasaan negara. Tapi efeknya sangat negatif. Investor asing bagaimana dia berpikir? Ini negara macam apa? Kalau dia datang invest, tahu-tahu ada menteri yang ngomong ini demi negara. Semua milik negara. Ya, nyemplung aja ke laut. Siapa yang mau datang? Ini yang menyebabkan kita kalah ya dengan Vietnam. Vietnam yang komunis saja nggak begitu. Dia menjamin hak investor, memberi khusus ya, memberi hak khusus buat investor baru yang datang. Kita malah ngomong asalnya plak begitu. Saya kira banyak orang bodoh ya, seperti Pati itu nantang rakyatnya untuk ya demo aja, saya nggak takut. Beneran ya? Betulan. Dan itu jadi, saya senang dalam hal ini ya, bahwa mereka ini pejabat nggak sadar. Itu rakyat kalau sudah bersatu, mampus nggak pun. Jadi nggak sadar dengan itu ya. Ngomong seenaknya, kayaknya sudah jumawa ya, sudah punya power, juga asetnya sudah banyak, nggak ada ketakutannya sama rakyat. Ngomong nggak cuma Nusron, banyak sekali yang begitu. Ini betul. Cerminan yang sangat jelek. Saya kira Bapak Prabowo, kalau Anda dengar, atau Kolonel Teddy dengar, koreksi lah. Ya kabinet Anda, pecat yang model-model begitu. Bukannya membangun secara konstruktif, merusak, sangat merusak kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Ini rusak. Makasih. Jadi sekarang ini zaman itu tambah canggih, tapi orangnya nggak canggih tuh. Masa Indonesia dulu kan paling terkenal dengan adat ketimuran, maksudnya Mas Budi ya. Iya, betul. Yang sopan santun, dan tutur katanya yang lemah lembut. Nah, kalau sekarang orang tua-tuanya, senior-seniornya seperti itu, jangan disalahkan kalau para pemuda-pemudanya bicara di medsos juga seenaknya kan. Jadi ini ada contoh dari orang tua-tuanya, makanya jangan menyalahkan anak muda dulu ya. Koreksi itu para orang-orang tua gitu ya. Jadi kan kita kan dapat kritikan dari dunia lah, orang Indonesia tuh ngomong di medsos tuh kok gimana, sangar gitu ya. Iya. Nah,
ini contohnya orang tuanya ini ya. Karena generasi muda itu kalau contohnya dari orang tua baik, generasi mudanya insya Allah baik gitu ya. Jadi marilah para orang-orang tua, apalagi sudah kasih amanat ya. Yang namanya jabatan kan amanat. Betul. Harus bagus dong kata-katanya. Emosi boleh emosi, siapa yang nggak emosi ya. Tapi tetap harus baik, harus santun, harus bagus. Itu kita sama Sudi, terima kasih. Baik. Sampai jumpa. Ini memang selama ini sudah belum 1 tahun ya Prabowo jabat ya. Nampaknya nilai nol besar saya bilang. Kinerja negara kita ini sekarang ini tidak ada menunjukkan signifikan kemajuan signifikan saya bilang. Pertama-tama ya itu bayakan menteri kita ini kayaknya cuma bacotan doang. Ya, yang kayak Anda bilang kontroversi itu banyak. Ya, nggak usah jauh-jauh dah. Menteri itu yang wakil menteri agama bilang ya, ormas minta THR, itu udah budaya kita ya. Terus itu satunya lagi, banyak banget ya berarti ya. Yusril itu ya, yang namanya Yusril ya. Katanya yang itu kejahatan HAM itu tidak ada pelanggaran HAM katanya di tahun 98. Satu lagi si Menteri Zong-Zongan itu dia juga bilang katanya itu juga. Kasus pemerkosaan tidak ada bukti. Aduh, ini memang menteri yang pilihan presiden kita ini memang benar-benar kumpulan para badut lawak saya bilang kalau saya nilai ini. Iya. Kalau menteri yang paling oke ya bukan era Jokowi, era Prabowo ya. Itu Ibu Susi yang paling salut itu, Menteri Perikanan. Latar belakangnya hanya sampai pendidikan SMP bisa jadi menteri. Illegal fishing ditindak terus. Itu menteri yang terlihat ya kalau untuk saya ya. Itu. Cuman ini yang sekarang ini menteri kita ini yang banyak lawak aja pokoknya deh. Gitu. Makanya memang negara kita ini bukan makin maju lagi, makin suram kita negara kita ini. Mudah-mudahan enggak lah ya. Ini makanya aku heran, gua sebagai orang awam aja ya nggak tahu lah kerja apa lah ini sekarang negara kita ini. Iya. Pajak sana, pajak sini. Ya, udah gitu masih kekurangan lagi, tadi berita terakhir itu masih kekurangan dan nggak tahu nih mau gimana lagi nih, lebih rendah pendapatan pajaknya. Itu mah mungkin pajaknya itu di kantong mereka sendiri buat kebahagiaan mereka gitu. Ya paling itulah yang saya bisa komentar. Oke. Iya, saya kira pejabat negara pemangku kepentingan tidak boleh mengucapkan sesuatu dengan gegabah ya, Mbak Nita ya. Apalagi dia sebagai tokoh panutan yang bisa ditelusuri dan diteladani. Karena keputusan yang diambil cuman omongan-omongan ini berbahaya sekali. Seperti Pak Nusron ini kan dari salah satu partai pendukung nih, harusnya juga memberikan keterangan yang jelas, sosialisasi yang jelas, karena ini kan menarik tanah rakyat yang tidak digunakan dalam arti tanah terlantar itu jadikan milik negara, itu kan nggak gampang ya. Itu perlu waktu kira-kira 2 tahun kalau nggak salah prosedurnya itu 585 hari. Itu perlu pemberitahuan, mereka kirim surat dulu segala macam itu. Harusnya sih sebenarnya jangan diintervensi seperti itu ya, karena ini kan peraturan-peraturan ini harusnya disosialisasikan lah dalam bentuk implementasi penjelasan ke tengah-tengah masyarakat. Jadi mereka bisa mengerti dan mengetahui. Sebagai seorang pemangku kepentingan juga hendaknya bicara seadanya saja, tidak menimbulkan kekisruhan dan kegaduhan yang bisa membuat RI 1 sebagai pimpinan itu bingung gitu loh. Saya kira perlu kerjasama yang kooperatif dan masif. Itu aja sih Mbak Anita. Saya gini benar-benar prihatin ya dengan pemerintahan Prabowo yang kali ini sepertinya nggak ada wibawanya sama sekali di mata bawahannya gitu loh. Nah kalau sebuah manajemen negara dipertontonkan kepada rakyat Indonesia dan internasional dengan kebijakan yang sangat-sangat kurang berkualitas, menunjukkan bahwasanya manajemen di internal RI atau negara ini benar-benar bobrok. Bobroknya apa? Masa iya sih seperti menteri membuat kebijakan tidak ada koordinasi sama presidennya,
tahu-tahu presidennya bingung. Itu kan maaf ya, blow on banget gitu kalau ngomong halusnya ya, gitu. Jadi saya pikir hal-hal seperti itu tuh terlalu remeh-temeh ya, manajemen yang nggak berkualitas sama sekali gitu. Sebuah negara mengeluarkan sebuah statement atau kebijakan yang mana itu lebih sering menyengsarakan rakyatnya, kemudian tidak pernah namanya itu meringankan beban rakyat. Kalaupun ada bansos itu juga sebagai ladang korupsi, ladang proyek gitu ya. Jadi makanya memang kejadian Pati kemarin saya berharap itu dikembangkan supaya pemerintah ini tidak semena-mena begitu. Jangan dipikir pemerintah itu paling kuasa, salah. Yang berkuasa itu adalah rakyat ya. Negara ini adalah milik rakyat Indonesia, bukan pemerintah Indonesia. Salah, pemerintah itu jongosnya masyarakat sebenarnya, jongosnya rakyat Indonesia. Tolong dipahami itu. Makanya jangan diagung-agungkan pejabat lah, terus wakil rakyat lah. Bullshit, mereka itu sebenarnya jongos saja, cuman ya terlalu dielu-elukan. Jadi mereka itu GR lah, terlalu ngelunjak begitu ya. Makanya ada benernya Pati yang kemarin itu perlu kita tunjukkan kepada mereka bahwasanya kita rakyat itu udah jenuh dengan cara-cara mereka yang menekan rakyat. Apalagi mereka tidak bisa membenahi keruwetan negara seperti ada banyak judi online, koruptor nggak dibasmi, ya kan? Dibiarin terus begitu. Mau jadi apa negara ini? Rakyat dijadikan sapi perahan, pajak untuk bayar pajak. Nah, Bu Vampir itu sebaiknya mundur deh kalau nggak mampu untuk ngelola negara ini. Bu Vampir yang suka majakin rakyat itu. Ya, terima kasih. Jadi gini, pelajarannya satu, Mas Anto. Bisa diubah nggak? Tadi kan pertanyaannya itu ya. Nggak bisa. Saya jawab nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Dari kecil kita tuh udah didoktrin yang namanya pejabat itu first class citizen. Itu udah jelas bahwa mereka itu mendapatkan privilege luar biasa, rakyat itu jongos. Udah dibalik doktrinnya, Mas Santo. Jadi kalau doktrinnya dibalik, artinya apa? Rakyatnya gak dipandang. Mereka lah kaum nomor satu. Jadi yang namanya kaum nomor satu ngomongnya bebas. Ngomong apapun, gua di atas elu. Ya nggak? Gua majikan seolah-olah. Kita tuh cecokin racun seperti itu. Jadi kalau dia contoh ya Mas Santo, di jalan, dia yang pasti harus lebih menang dari kita. Itu kan contoh gampang. Coba liatin yang namanya anggota, mau parcok, mau ijo, terus mau DPR, mau menteri, semua kuasai jalanan. Artinya apa? Lu jongos semua. Gue ini orang nomor satu, asal tahu. Kita dicekokin itu terus. Jadi kalau udah dikasih contoh, dia mau ngomong apapun, dia bener. Ya nggak? Kalau udah jadi anggota, gayanya udah selangit. Mau tindas rakyat juga boleh. Pikiran sesat ini terus dicokokin. Jadi apa? Yang harus dilakuin? Rakyat jangan mau dibodohi pakai bansos. Betul nggak? Ingat, kalau di Jakarta sih saya yakin nggak banyak. Tapi di daerah luar biasa, Mas Santo. Kemarin ini saya dapat cerita banyak. 200-300 ribu serangan pajarnya. Karena once lu kena bansos, menderita lu 5 tahun. Iya dong. Nah, gini, ketika mereka udah duduk, lu udah nggak bisa turunin mereka.
Mereka udah buat undang-undang gimana cara nuruninnya susah. Ini nggak Mas Anto. Iya. No contoh mati. Wah nggak bisa. Biar lu dipilih sama rakyat, katanya rakyat nggak bisa nurun dia tuh. Karena apa? Ada produknya. Lu susah nurunin dia. Mereka tuh nggak kerja perampasan aset, nggak. Mereka kerja bagaimana supaya mereka susah diturunin kalau mereka udah menjabat. Mungkin Pak Prabowo juga selalu ngomong. Ada ngomong 10 bulan kepemimpinan udah jalannya bener. Nggak rela rakyatnya dimiskinin terus. Lah, menterinya juga ngomongnya seenaknya kan, ya nggak? Kalau nggak mau bayar pajak, nggak usah tinggal di Indo. Pengen tanya, Jem, sumber daya alam kemana ya? Orang saya yakin kok kalau sumber daya alam bener, rakyatnya nggak usah bayar pajak. Terus kalau gelap, lo nggak usah balik, kan gitu. Itu kan semua yang Mas Anto tadi cuma 2, yang lain kan banyak Mas Anto, ya nggak? Nah, kalau bener Pak Prabowo bilang, ada ngomongan apa? Nggak rela rakyatnya maunya miskin, nggak mau rakyatnya miskin. Kalau berani Pak, turunin pajak, betul nggak? Karena itu yang ngemiskinin. PBB itu adalah produk yang menekan rakyat Pak. Nanti Bapak ngelesnya apa? Itu ranahnya Pemda. Karena sih begitu. Kalau Bapak nggak rela rakyat miskin, turunin BBM. Betul nggak? Karena korupsi markup gila-gilaan di BBM. Itu jelas Mas Anto. Bisa ditangkap. Sampai hari ini mafia ketangkep, harganya juga nggak turun. Kan kita nih dibodoh-bodohi. Emang kita bodoh. Kita nggak pinter dibanding pemerintah. Jadi udahlah, mau ngomong apapun, Pak Prabowo ke menterinya ke semua bodoh wae. Kita tuh udah memang udah kandung, udah nggak bisa apa-apa Mas Anto. Kecuali rakyatnya gerak sampai ada tumpah darah, baru bisa kayak 98 gitu loh Mas Anto. Kalau nggak akan berubah sifat ini. Mereka pasti akan merasa lebih hebat. Jadi Mas Anto, kalau udah lebih hebat artinya apa? Lu bisa ngomong seenak-enak lu dong. Itu kan hipotesis yang wajar, bener, ya nggak? Itulah yang jadi contoh. Atas contoh, pembantu contoh, semua mencontoh. Gitu. Nggak bisa lah udah. Kecuali rakyat harus fight lagi, turunin lagi. Rakyatnya belajar nggak mau 2 kali kayak gini. Oke, baik mitra bisnis. Demikian sesi Businessman Opini untuk kali ini. Terima kasih banyak yang sudah memberikan opininya. Saya Anita Wijaya.